hasanah, ceramah yang insya Allah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Fakhruddin Al-Bantani SHI. Untuk itu mari sama-sama kita buka mata, buka hati, buka telinga kita, niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sebelumnya kita baca dulu doa awal ta'lim. Kita ikutin sama-sama ya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ila al huda wad dilalata ala al khairi ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Pada beliau waktan wa mahallan falyatafaddal mashkura ma'jur. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Udhkuru salat ala Nabi Muhammad. Ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Salawatu rabbi wassalamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad alladhi manaqibuhu wa syama'iluhu la tuhsa wa ala alihi wa sahbihi adada kulli hajarin wa madarin wa syajarin wa hasa. Amma ba'du, fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala nabiyyuna wa uswatuna wa qudwatuna wa maulana Muhammad ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksara ahlihal fuqara qalu minal mali ya Rasulullah faqala habibunal Mustafa sallallahu alaihi wasallam la bal minal ilmi. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, para habaib, para alim ulama, para asatid, para kesepuhan, tokoh masyarakat, tokoh lingkungan, wabil khusus guru-guru kita, hadir di tengah-tengah kita Habib Abdullah bin Abdurrahman Basura, Habib Syafiq Al-Haddad, guru kita Ustaz Ahmad Akbarullah, guru kita Ustaz Dian Bakhtiar, hadir juga Ketua Panitia kita Bapak Sarbini Ghazali, Bapak Tis, dan juga Ustaz Odi sebagai perwakilan daripada Ibu Lurah Kelurahan Buaran,
Hadir juga Ustadz Nasro dari MUI Buaran dan Kiai kita Kiai Alfi Firdaus LCMA, dan sebentar lagi Bapak Dr. Kiai Haji Nurul Irfan dan semua para guru-guru kita yang lain. Kita berdoa bersama beliau-beliau semuanya diberi sehat walafiat, dimudahkan segala urusan-urusannya, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang mulia, satu-satunya peristiwa besar dari perjalanan seorang anak manusia yang begitu amat sangat panjang sekali, namun amat sangat singkat dan cepat, adalah perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Isra wal Mi'raj adalah satu peristiwa yang di luar logika kita, min khariqil adat, di luar nalar kita, tapi nyata terjadi. Dan ini amat sangat luar biasa dari apa yang terjadi pada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kerangka kita berbicara Isra Mi'raj. Ma huwal Isra wa ma huwal Mi'raj. Isra itu apa secara definisinya, baik etimologi maupun terminologi agama. Dan Mi'raj itu apa definisi terminologi maupun etimologinya. Lalu Isra Mi'raj ini apa dasar hukumnya kita mengadakan ini? Lalu Isra Mi'raj itu apa manfaatnya bagi kita yang hadir mendengarkan peristiwa besar itu? Dan juga ada hikmah apa yang terjadi pada sahibul Mi'raj sampai Allah berikan Mi'raj itu, saudara. Namun sebelum lebih panjang bicara ini, saya mau bertanya kepada panitia, khususnya dikasih waktu saya sampai jam berapa ini? Jangan ngambulin ini. Sampai tengah 11. Ini udah tengah 11 ini. Sampai jam 11. Baik. Sampai jam 11. Saya harus menyingkat kalau begitu. Isra, saudara, adalah al-intiqal minasy' ila syai' was-sairu fil lail. Yang namanya Isra itu adalah perjalanan yang dilakukan pada malam hari. Kemana ke jalannya? Secara bahasa disebut Isra. Sedang Mi'raj di dalam terminologi, di dalam etimologi adalah alatul uruj. Araja ya'ruju urujan fawa'arij wadaka ma'ruj uruj la ta'ruj ma'raj ma'raj mi'raj. Naik, Isra itu jalan, dan Mi'raj itu naik di dalam bahasa. Jadi ibu-ibu sekalian, kalau kita meninjau dari bahasa, bila kemudian malam-malam lakinya jalan lalu naik ke kasur, itu namanya Isra Mi'raj indal lughawi. Namun Isra di dalam terminologi agama seperti apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi di dalam kitabnya Tanwirul Qulub. Ini tadi ada tarian sufi Naqsabandi. Beliau adalah mursyid tariqah Naqsabandiyah. Dalam kitabnya Tanwirul Qulub,
Al-Isra huwa sayrul Mustafa sallallahu alaihi wasallam fi juz'in minal layl minal masjidil haram ilal masjidil aqsa famunkiruhu kafir liinkarihi an-nassas sarih minal kitab al-aziz. Isra adalah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada sedikit malam, tidak full dari maghrib sampai subuh. Dalam qaul masyhur malam Senin tanggal 27 bulan Rajab pada Amul Huzun, setahun sebelum hijrah ke Madinah dari Makkah menuju Palestina, yang normal perjalanannya kala itu tercepat 1 bulan berangkat, 1 bulan pulang. Mut'im bin Adi sebagai pelindungnya Nabi saat pulang dari Taif masuk Makkah, tidak boleh, beliaulah yang jamin. Saat diceritakan Isra Mi'raj oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bilang, ya Muhammad, nahnu nadribu akbadal ibil mus'idan syahran wa munhadiran syahran. Muhammad, kami jalani dari Mekah ke Palestina dengan unta dicambukin, maknanya gas diinjek tanpa rem, paling banter sebulan, pulang sebulan, 2 bulan. Ini Isra namanya, perjalanan ini. Sedang Mi'raj adalah huwa urujuhu sallallahu alaihi wasallam fi tilkal lailati minal masjidil aqsa ila samawatil ula. Yang namanya Mi'raj definisinya adalah naiknya baginda kita Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam itu juga dengan roh dan jasadnya, bukan mimpi, dari Masjidil Aqsa menuju langit pertama. Jumpalah Nabi dengan Nabi Adam alaihi salam. Dari bumi menuju langit pertama, kata Imam Ibnu Abbas dalam tafsirnya, jarak tempuhnya 500 tahun. Normal. Nabi naik lagi langit kedua, jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam. Dijelaskan di dalam Qissatul Mi'raj daripada Imam Al-Ghaiti yang disyarahi oleh Imam Ad-Dardir dalam Hasyiatud Dardir. Nabi naik langit ketiga, jumpa dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi naik lagi ke langit keempat, jumpa Nabi Idris. Nabi naik lagi langit kelima, jumpa dengan Nabi Harun alaihissalam. Nabi naik lagi langit keenam, jumpa dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi naik langit ketujuh, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Normal perjalanan sampai langit 7 doang 3.500 tahun. Berangkat, pulang 3.500 tahun, 7.000. Tapi tidak sampai situ Habibuna Muhammad. Masih terus ke-8 Nabi naik, namanya Sidratul Muntaha. Sampai sinilah malaikat Jibril minta izin, tidak bisa menemani Habibuna Muhammad. Dengan bahasa beliau, ya Habibi ya Muhammad, wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Kita orang punya kelas masing-masing. Kelasnya beda. Karena kita ngeri kalau kita pakai di masjid kurang adab sama masjid, maka kita di lapangan basket. Jadi andai adab kita kurang, maka enggak apa-apa. Wa ma minna illa walahu maqamun ma'lum. Kelas kita begitu untuk menjaga adab.
enak kalau di lapangan, adem. Betul nggak? Begitu itu. Naik lagi langit ke-8 dari Sidratul Muntaha masih naik, namanya Mustawa. Dari sinilah Sami'al Mustafa sallallahu alaihi wasallam sariral qalam. Nabi dengar goresan-goresan kolam apa yang akan terjadi di masa mendatang. Sering kita dengar sayati ala nasi zamanun, sayati ala nasi zamanun, dan seterusnya. Ini 9. Nabi naik lagi sekali lagi, namanya Raf-Raf Hadiratul Qudus. 10 naik, ini isyarat bahwa Nabi bakal ada di Madinah 10 tahun. Ini isyarat. Dari sinilah dijelaskan oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi di dalam Aqidatul Awam, wa ba'da Isra'in urujun lis-sama hatta ra'an nabiyyu rabban kallama min ghairi kaifin wa hisarin waftarad alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saudara, normalnya 7.000 tahun 2 bulan. Tapi ini perjalanan ditempuh oleh Nabi kurang lebih 3-4 jam. Cepat. Dan tidak ada satu makhluk pun sejak dulu dicipta sampai akhir zaman yang mengadakan perjalanan amat sangat jauh namun amat sangat cepat dan singkat selain perjalanan yang dilakukan oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Adapun Isra famunkiru kafir, yang tidak percaya terjadinya Isra keluar dari Islam. Limadha? Karena dia mengingkari nas yang jelas pada surat Isra ayat 1. Sedangkan Mi'raj yang mengingkarinya falaisa bikafir bal huwa fasiq liinkarihi al-ahadits as-sahihah al-marwiyata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita nggak percaya Mi'rajnya Nabi dengan roh dan jasadnya, tidak kafir, akan tetapi berdosa besar karena mengingkari hadis-hadis yang sahih yang menerangkan tentang Mi'rajnya Nabi biruhihi wa jasadi. Lalu saudara, acara yang kita buat ini hukumnya apa? Mengadakan acara seperti ini, ulama mengata hadasul Isra wal Mi'raj huwa ijtima'un nas wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wal akhbaril waridati min qissatil Isra'i wal Mi'raj summa yumaddu lahum simat. Yang namanya acara Isra adalah di mana muslim kumpul, kayak kita kumpul nih orang banyak, lebih dari 2 namanya jamaah. Banyak di sana dibaca ayat suci Al-Qur'an, di mana di sana diterangkan tentang perjalanan dari apa yang terjadi pada peristiwa Isra wal Mi'raj yang terekam oleh otak dan hatinya Habibuna Muhammad, dan dibagikan snack makanan-makanan. Dari sini nih kita bisa ambil acara yang kita buat ini saudara, agar supaya kita tidak bingung memahaminya. Saya sedikit mensederhanakan. Ada namanya minyak babi cap onta, ada namanya minyak onta cap babi. Saudara, minyak babi cap onta, Bu, ini udah ngantuk belum ya? Minyak babi cap onta kira-kira halal apa haram? Cap onta
Halal apa haram? Hah? Ini kejauhan kita dudukin. Apa saya pindah aja ini dudukin? Jadi minyak babi cap unta halal apa haram? Cap unta. Kenapa? Minyaknya minyak babi. Ada minyak unta cap babi. Halal apa haram ya? Cap babi. Kenapa emang? Oh iya. Jadi menghukumi sesuatu tuh dari judulnya apa dari isinya? Hah? Judulnya apa isinya? Isinya. Isinya. Di Bintaro dekat kita punya rumah ada orang dagang nasi kucing. Kira-kira halal apa haram ya? Kucing. Kenapa? Judul doang, isinya nasi. Di Pondok Aren tuh dekat Pondok Kacang Prima rame banget kalau maghrib. Dia dagang tuh pinggir jalan sambal setan itu. Kira-kira halal apa haram tuh ya? Emang apa? Iya cabe, judul doang. Isinya sambal. Hot dog, hot panas, dog anjing. Hot dog halal apa haram? Kenapa emang? Iya sosis daging sapi, judul doang. Jadi muslim itu dididik oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ditakhrijkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, pun Imam Muslim di dalam Sahih Muslim dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa an abiha, perempuan muslim hebat, 1210 hadis di luar kepala disampaikan kepada umat oleh Sayyidah Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah persiapkan Sayyidah Aisyah tak punya anak untuk mengambil ilmu-ilmu ini, khususnya berbicara tentang wanita. Lewat jalur ini banyak. Karena lebih mudah kalau muda, istrinya kiai, kalau muda enak nyai-nyai. Neng tanyain nama laki lu, ini keluar darah nih. Nih najis apa kagak, sholat apa kagak, gampang. Kalau tua bingung nanyanya. Jadi banyak ilmu dari sini, banyak jalur ini saudara. Kata Sayyidah Aisyah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar dengan dua telingaku Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa rad. Hadis itu ada mantuk, ada mafhum. Enggak mesti harus ditulis semua. Itu hadis. Seperti ada tulisan dalam proyek rumah, di gerbangnya ditulisan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Itu ada makna tersirat yang boleh masuk, yang berkepentingan. Meski enggak ada tulisan itu, tapi pahamnya ada. Bila Nabi menyatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad, maka mafhumnya man ahdatsa fi amrina hadza ma huwa minhu falaysa birad. Fadida qala Syekhuna Rasuluddin Ahmad fi kitabi al-manqulat fi tahqiqil maqalat fi makna hadzal hadis, kullu qawlin aw fi'lin aw halin syahida lahu syahid minal kitabi aw sunnah khasan aw amman walau lam yaf'alhu salaf falaysa bibid'ah bal hiya sunnatun mustanbatatun minan nususis syari'atil mutahharah. Kata Nabi, siapa orang yang mengadakan hal baru di dalam Islam yang tidak
punya dalil dari Islam, maka itu ditolak. Maknanya, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, pada menyoroti ini ada mantuk, ada mafhum. Siapa orang mengadakan hal baru tapi punya dalil dari Islam, dari Quran atau dari hadis, khusus atau umum, maka bukan bid'ah namanya, akan tetapi sunnah mustanbatah, ajaran yang tersirat dimunculkan menjadi tersurat. Itu begitu. Maka Islam ini agama yang luas. Inilah kenapa penting kita mengadakan haflah tentang peristiwa Isra wal Mi'raj, saudara. Ini penting sehingga Muslim itu tidak kaku di dalam menyoroti satu peristiwa. Kalau mau saya sederhanakan sebagai pembukaan berbicara Isra Mi'raj, ini acara yang dibuat di Serpong Jaya ini, kalau saya sederhanakan litakribil fahmi kayak martabak gitu. Martabak. Jadi martabak, tahu martabak nggak Bu? Ini martabak nih halal apa haram? Cari dulu dalam Al-Quran. Ada nggak ya ayyuhalladzina amanu inna martabak halalun? Begitu, pertama begitu Bu. Oh kayaknya orang ada model begitu. Cari di hadis. Qala Rasulullah SAW al martabak halalun. Kayaknya nggak ketemu juga di Bukhari, Muslim dan seterusnya. Kalau begitu jangan judulnya, membaca komposisi isi. Komposisi isi, jangan judul. Martabak ini isinya ada tepung, betul nggak? Apalagi dah tuh ya kacang, gula, mentega, coklat, keju, betul nggak? Nah, diaduk jadi satu, namanya martabak. Kita bedah tuh isinya, tepung halal, gula halal, coklat, kacang, keju, mentega, diaduk jadi satu, namanya maka martabak hukumnya halal, ditinjau dari isinya. Begitu saudara. Apa ini haflah Isra Mi'raj? Isinya di dalamnya ada baca Quran, di dalamnya ada silaturahim, di dalamnya ada baca sholawat, di dalamnya ada diceritakan perjalanan Habibuna Muhammad tentang Isra Mi'raj, di dalamnya ada sodaqoh. Ini komponen isi, silaturahim, baca Quran, baca sholawat, diceritakan perjalanan Nabi, di dalamnya ada sodaqoh. Ini 5 komponen. Maka baca Quran, silaturahim, apalagi itu sodaqoh, baca sholawat, perjalanan Nabi didongengin, diungkap ulang, ini diaduk nih jadi satu, namanya namanya Isra Mi'raj, martabak, namanya Isra Mi'raj, namanya Isra Mi'raj. Tadi minta sampai jam 11, ini udah ngantuk. Udah belum ya? Oh, belum. Oh belum. Nah kita bedah isinya. Silaturahim, ajaran Nabi bukan? Silaturahim, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca Quran, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Baca sholawat, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Mengungkap sirah tentang perjalanan Isra Mi'raj, ajaran Nabi bukan? Ajaran Nabi. Sodakoh, ajaran Nabi bukan? Diaduk jadi satu, namanya namanya
Isra Mi'raj, saya mau tanya, Isra Mi'raj ini ajaran Nabi bukan? Dari mana? Oh, dari isinya. Dari isinya. Tuh begitu, Muslim tuh nggak kaku melihat isi, jangan dari judul, tapi isi. Quran sebagai sejarah panjang, bentar lagi Ramadan. Bisa ditinjau di dalam sejarah Al-Quran ini yang kita baca, saudara. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tuh Quran ora ada titik, ora ada baris. Bak titik 1 kagak ada. Atau titik 2 di atas kagak ada. Baris nih fathah, kasroh kagak ada di zaman Nabi. Sampai Nabi wafat 10 tahun di Madinah, kagak ada titik, kagak ada baris. Abu Bakar jadi khalifah kurang lebih 3 tahun, kagak ada titik, kagak ada baris. Sayyidina Umar 10 tahun 6 bulan 3 hari kalau tidak khilaf, kagak ada baris, kagak ada titik. Sampai Sayyidina Utsman, sampai Sayyidina Ali wafat. Di 4 sahabat ini, zaman sahabat kagak ada titik, kagak ada baris. Baru muncul pertama kali titik dulu, baris belakangan. Di zaman tabi'in Yahya bin Ya'mur At-Tabi'i baru ada titik. Nibak titik 1, nitak titik 2 di atas, iya titik 2 di bawah. Lama di situ ada Hajjaj bin Yusuf, usul kasih baris. Ini fathahnya kayak begini nih, ini kasroh nih, kasih. Maka titik dan baris ini baru kagak ada di zaman Nabi. Yang kagak ada di zaman Nabi namanya ini titik dan baris ini baru di zaman Nabi kagak. Yang kagak ada di zaman Nabi bid'ah. Bid'ah itu sesat. Begitu. Oh begitu. Sesat itu neraka. Ya Allah, neraka. Jadi agar supaya Quran ini kita balik ngikut kayak Nabi, maka kudu kita buang baris sama titiknya, biar kita ngikut amanat. Setuju nggak? Setuju nggak? Hah? Dibuang barisnya sama titiknya. Setuju nggak? Harokatnya, baris itu harokat sakel, dibuang biar kayak zaman Nabi sama titik. Mau nggak? Kenapa? Ya Allah. Boro Arab gundul, Arab gondrong susah kita bacanya. Bener nggak? Maka titik dan baris ini baru kagak ada. Lebih-lebih yang dicetak di Indonesia ini idgham hijau, ikhfa kuning, itu lebih baru lagi tuh, lebih baru. Bid, jangan baca. Begitu, kagak begitu Islam. Jadi Islam tuh memandang sesuatu enggak boleh dari jud, tapi harus dari isinya. Isinya. Ini yang pokok. Begitu, yang pokok. Maka kita bisa paham acara Isra Mi'raj adalah isinya semuanya dari Nabi. Cuman judul bungkusnya ada kue ongol-ongol, tuh baru. Ongol-ongol, tahu ongol-ongol? Lemper baru tuh, begitu. Donat baru, tengahnya kagak enak tuh donat, jangan dimakan, betul nggak? Begitu saudara. Jadi kita bukan dari judul, dari isi. Orang kampung kadang suka menyebut bid'ah hasanah. Tuh bahasa apa ya bid'ah hasanah itu ya? Nasi kucing gitu loh. Nasi. Jadi judul nasi kucing ini
isinya hasanah. Begitu maksudnya. Judulnya isinya mau dari dul. Begitu. Tuh begitu maksudnya. Maka ini namanya acara. Saya belum dongengin apa itu Isra Mi'raj isinya. Udah jam 11 MC kita batasi sampai jam 11. Kata Ahmad Basura bilang yang namanya tamu tuh Ustaz Farudin ad-dhaif kal mayit. Tamu itu kayak mayit kudu nurut sama MC. Ini udah jam 11. Ini bagaimana? Ini jangan sampai kita goyang-goyang. Kesepakatannya jam 11 tutup. Oh iya, jadi tutup aja. Ada. Iya, kita ikut usadian minta ditutup. Saya belum dongeng Isra Mi'raj, baru judul. Jadi udah aja ya. Iya baik, udah aja katanya. Ini saudara ini termasuk orang yang demen perubahan apa lanjutkan? Saya mau tanya nih. Ini saya mau tanya ini. Perubahan apa lanjutkan? Dirubah jangan jam 11. Baik. Dirubah jangan jam 11 dirubah. Oh iya. Begitu. Jadi sampai jam berapa? Ini besok mau kerja ini. Repot. Sebagai kita menutup. Waduh, saya belum dongengin bagaimana nih perjalanan ini. Ayahnya pengarang Simtud Durar namanya Habib Muhammad. Abahnya bin Husain. Pengarang Simtud Durar itu Habib Ali. Habib Muhammad bin Husain ini makamnya di Ma'lah, tanah kusirnya Mekah, di Ma'lah. Maka di dalam kitab beliau Fathul Ilah, Habib Muhammad bin Husain ini murid daripada pengarang Sulam Taufiq Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Al-Haddad bin Tahir, udah jadi marga. Dalam kitab itu dijelaskan satu hadis, ittala'tu 'alan nar lailata usriyabi. Pada waktu aku Isra Mi'raj, kata Nabi, aku diperlihatkan neraka oleh Allah. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara, maka aku lihat mayoritas 99,9% orang-orang yang masuk neraka orang-orang kismin. Orang apa? Miskin. Iya, miskin. Fara'aitu aksaru ahlihal fuqara, kulihat 99,9% penghuni neraka itu orang-orang miskin. Ada yang miskin gak ini? Ahli neraka? Nabi kan bilang. Sahabat juga ada yang melotot, kayak saudara juga. Waduh, gua miskin masuk neraka. Begitu. Ada yang nanya sama Nabi, qalu minal mal ya Rasulullah. Itu maksudnya miskin itu miskin harta Nabi. Faqala Habibun al-Mustafa. Nabi jawab, la bal minal ilmi. Bukan miskin harta, tapi miskin ilmu. Sholat merajin, luar biasa. Tapi enggak tahu syarat sah sholat apa-apa, rukun sholat apa-apa, batal sholat apa-apa. Begitu. Ini dia enggak paham pada bagian ini. Saudara dia seagama, kayak bukan saudara seagama. Begitu, tidak memahami padahal pas salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kita kudu paham. Jadi tidak sedikit orang masuk neraka bukan enggak sholat merajin, tapi tidak mau hadir di majelis ilmu, tidak memahami konsep aturan sholat ini. Ibarat seorang pembantu disuruh bikin sayur asem oleh majikan, ada dua. Yang pertama bikin sop, ini pasti ditolak karena bukan permintaan. Yang kedua bikin sayur asem campur mengkudu, diterima enggak? Kagak enak. Betul.
Jadi begitu orang yang disebut enggak sholat ada dua. Pertama enggak ngerjain sholat, yang kedua mengerjain tapi enggak tahu aturannya bagaimana dalam sholat ini. Aturannya ini nih, pentinglah kita berbicara Isra Mi'raj pada roh daripada amanat tertinggi. Daripada Isra wal Mi'raj adalah amanat tentang iqamatus sholat. Tapi udah jam 11 lewat 10 menit. Saya bingung ngomongnya segini aja Ustaz Dunaya. Iya kata beliau, kan kita nurut ya sama tuan rumah, segini aja. Mohon maaf kepada keluarga besar Serpong Jaya. Hada minni wa sallallahu wasallam ala khairil khalqi Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baik, iya. Begitu. Iya.